Aku heran sama orang yang bilang nggak ada nasi Padang. Itu aku heran setengah mati. Iya, Kok sama-sama nggak sama. bisa nggak ada yang nasi Padang gitu loh. Itu enak Bener banget bener nasi bener. Padang gitu loh. Hey, I'm Leovar. Welcome to my channel, Society. Idealnya tuh kita turun berat badan 0,6 sampai 0,8% per minggu. Jangan pernah ngebandingin diri kita sama progres orang lain gitu. Di makronutrien basicnya dibagi tiga: karbohidrat, protein, dan lemak. Hello Society, welcome back to Society Time. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Ko Hans Poling. Halo Ko, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik-baik. Wih, Thank Ko you Hans, udah mungkin diundang. jadi buat beberapa dari kalian mungkin yang belum kenal sama Ko Hans Poling. Jadi kalau misal kalian ketik gitu ya di Instagram ya, atau mungkin kalian malah lebih familiarnya dengan username Koko Kalori gitu ya. Jadi Ko Hans Poling ini salah satu bisa dibilang nutritionist yang dimana dia banyak banget ngebedah soal kalori makanan, ngomongin soal kesehatan, ngomongin soal tips diet, ngomongin soal semua hal yang bersangkutan dengan konsumsi kita ya which is makanan dan minuman. Itu Koboling ini benar-benar udah rutin banget. Nah, Koboling ini mungkin bisa perkenalan singkat nih kok. Mungkin gimana sih awalnya kok bisa terjun di situ? Apakah dulu memang ada background yang mendukung atau mungkin ada circle di keluarga yang emang udah expert banget di bidang itu atau memang full pure ya otodidak. Hmm. Mungkin sebelumnya nama aku tuh aslinya Hans Christian, cuman emang nama bowling itu udah nickname melekat dari Oh, SMA. Jadi dari SMA itu udah kebanyakan teman-teman deket selalu manggil bowling sampai sekarang. Makanya usernameku aku pakai Hans Bowling biar kelihatan unik aja lah. Emang itu nicknameku kan. Terus kalau ah, background di nutrisi itu sebenarnya aku nggak ada. Aku lulusan teknik industri S1 dan setelah itu emang setelah lulus kuliah aku baru jadi waktu SMA itu aku mulai fitness karena aku dari kecil tuh gemuk banget, nggak pernah suka yang namanya olahraga, makan nggak pernah dijaga sampai gemuk. Tapi ada satu kejadian akhirnya di SMA 1 aku berhasil turun berat badan dan dari situ aku mulai fitness. Dan dari fitness akhirnya nemuin satu olahraga yang menurutku nggak sulit karena dari kecil kena gendut, semua pelajaran olahraga tuh aku nggak pernah bisa gitu loh karena kan terlalu gendut oke. kan. Ketika Ah, fitness merasa oh ini ternyata gampang gitu, nggak sesulit harus main sepak bola, basket dan lain-lain kan, kayak nggak butuh skill gitu loh. Dan bisa dilakuin sendirian, nggak butuh orang kan. Dari sana ternyata lumayan enjoy fitness, kebawa sampai kuliah. Tapi di kuliah ada momen ngerasa kok stuck progresnya gitu-gitu aja. Setelah lu, tapi tetap dijalanin. Jadi selama kuliah aku masih tetap jaga makan, tetap fitness rutin. Cuman mungkin tanpa pengetahuan yang memadahi gitu. Sampai akhirnya ngerasa kok 3,5 tahun kuliah kok progresnya gitu-gitu aja, stuck gitu. hmm. Setelah lulus kuliah sempet kayak merasa males buat nerusin karena progresnya gini-gini aja kayak percuma gitu. Tapi at that point malah ada satu momen sadar aku mau bener-bener go all out atau kayak merasakan selama ini udah bertahun-tahun fitness jaga makan keluar duit juga nggak sedikit karena dulu beli suplemen banyak banget ngerasa sayang juga perjalanan bertahun-tahun masa aku stop setengah-setengah gini akhirnya coba decide aku belajar lebih serius dari situ baca-baca buku, artikel, YouTube yang gratis-gratis dulu. Ternyata dari situ nemu, kalau ternyata kok belajar nutrisi kok seru buat aku gitu loh. Oke, Nah dari menarik nih. situ berlanjut sampai sekarang aku nekunin nutrisi sampai ya dulunya cuma iseng-iseng sharing di Instagram tanpa ada plan apa-apa ternyata berkembang sampai sekarang ya sekarang makin serius aku udah ambil Hmm. certified beberapa yang online gitu buat ya buat memadai lah karena kan di Instagram udah semakin grow otomatis aku merasa sedikit tertuntut juga untuk bisa ke level up jadi aku belajarnya bisa dibilang otodidak sih nggak ada formal background di nutrisi. Lah, waktu di teknik industri itu bener-bener nggak ada topik dari kuliahan, tapi Koboling explore sendiri di tempat lain karena suka Hmm. basicnya. Waktu kuliah itu tuh masih nggak terlalu. Waktu kuliah itu cuman kayak baca majalah-majalah gitu, seadanya nggak terlalu niat gitu kan. Tapi merasain sadar waktu di kuliah tuh aku buang waktu bertahun-tahun tanpa pengetahuan yang benar itu progresnya sangat minim gitu loh. Akhirnya di set setelah lulus kuliah baru oke yuk belajar lebih serius di sini gitu. Nah, kalau ngomongin soal nutrisi nih kok,
lately kan kita kan lagi ada di kondisi yang sama, which is pandemic ini kan. Nah, ada orang yang udah aware soal gimana sih cara hidup sehat dari dulu, even sebelum pandemic. Tapi ada beberapa orang tuh yang udah mulai mendewa-dewakan bahwa oh, ini tuh penting banget loh hidup sehat. Kita tuh mesti minum vitamin, kita mesti ngejaga imun tubuh, kita mesti apa ya, kayak semua itu mesti kita siapin dari sekarang. Karena apa? Karena kondisinya kayak gini. Jadi mungkin suatu hal positif ketika kita lagi dihadapin hal apa namanya situasi yang kayak gini, orang-orang tuh jadi nih loh sepenting ini loh hidup sehat itu tuh. Hmm. Nah, menurut Koboling kan banyak banget nih orang yang mereka sadar bahwa loh aku tuh sehat. Karena kalau kita ngelihat teman-teman kita ataupun mungkin keluarga kita, banyak orang tuh yang even positif aja mereka nggak kelihatan gitu loh. Nah, gimana Hmm. kita tahu diri kita itu ada di fase sehat atau nggak sehat? Karena kadang-kadang kita nggak bisa ngerasain itu, ya nggak sih? Hmm. Sebetulnya sih kalau definisi sehat itu eh, bukan hanya gini, banyak orang masih mungkin salah pengertian, kurang tepat menurutku ya pribadi. Mereka menganggap kalau mereka nggak sakit-sakitan tuh mereka sehat gitu loh. Padahal definisi sehat nggak secetek itu juga. Bukan berarti kalau kita nggak sakit sekarang itu badan kita sehat. Karena kan kebanyakan orang yang memilih untuk nggak menjaga makan, nggak mau rutin olahraga karena merasa dirinya sekarang, oh aku sehat-sehat aja karena dia ngerasa badannya nggak sakit-sakitan. Padahal kan pola makan dia mungkin kurang sehat itu develop akan overtime. Mungkin efeknya nggak akan terlihat sekarang, tapi mungkin a few years ke depan ketua makanya banyak yang sakit-sakitan sampai ya diabetes, penyakit jantung dan lainnya itu kan kayak penyakit yang umum ya di orang-orang usia tua gitu kan. Itu mungkin karena udah terbentuk habit lifestyle dari muda yang emang nggak pernah ngejaga pola makan, nggak pernah olahraga, karena merasanya dulu nggak sakit-sakitan, wah aku ya sehat-sehat aja gitu loh. Dan emang mungkin kalau belajar melihat sisi positifnya dari pandemi ini, walaupun ya emang masa sulit, gaya hidup sehat kan jadi dapat sorotan lebih gitu loh. Karena emang di mana-mana WHO dan lain-lain organisasi itu menunjukkan bahwa untuk bisa survive di pandemi ini kita punya perlu imun tubuh yang baik dan untuk bisa dapat imun tubuh yang baik ya jaga pola makan, rutin olahraga. Karena emang terbukti orang yang rutin berolahraga 150 menit per minggu itu secara studi punya daya imun yang lebih baik daripada orang yang nggak pernah olahraga. Itu kan studinya pun juga ada. Jadi tadi kalau bisa dibilang definisi sehat itu salah satu faktornya biasa ya, gak gampang lemes, gak gampang ngantuk, merasa lebih energetik, terus punya merasa strength yang kadang kan orang kok dikit-dikit loyo, terus kok aduh ngangkat apa kayak lemah gak kuat. Jadi emang mungkin secara kilas mata nggak kelihatan mana yang sehat mana yang enggak kalau soal orang-orangnya sama-sama nggak sakit. Tapi kalau diteliti pasti kelihatan kok. Orang yang kalau drowsy, siang-siang lemes-lemes itu pasti pola makannya kurang oke. Terus kayak kok loyo nggak kuat, orang yang sehat itu pasti moodnya juga pasti ngefek. Jadi emang indikator-indikatornya tuh ada banyak sih kalau mau dilihat secara detail ya. Orang ini sehat atau enggak. Mental sendiri itu juga berpengaruh, salah satu aspek yang mungkin emang lately aku lumayan singgung-singgung dikit karena sehat itu nggak cuma fisik tapi mental itu juga penting banget untuk diperhatiin gitu. Nah, oke, kalau kita ngomongin soal healthy lifestyle gitu ya, Ko, sesuai tadi yang udah dibilang sama Mm-mm. Ko Bowling, nggak cuman selain fisik kita yang sehat, kita mesti punya mindset yang sehat, kita mesti punya sesuatu Mm-mm. yang positif yang bisa bikin kita kayak ya terus terus ngerasa fresh, terus ngerasa wah gila aku produktif banget nih ngerasain ini. Nah, kalau kita ngomongin Mm-mm. soal healthy lifestyle, culture-nya itu sendiri, itu tuh sebenarnya ada indikasi nggak sih? Ada indikator tertentu nggak sih, semisal orang yang punya healthy lifestyle itu orang yang tidurnya jam 12 malam. Orang yang mungkin punya healthy Mm-mm. lifestyle itu orang yang mengkonsumsi karbohidrat sekian ataupun mungkin Mm-mm. minimal 1 hari protein sekian. Nah, indikator-indikator kayak gitu tuh menurut Koboling tuh apa aja sih dalam healthy lifestyle ini? Mungkin jadi ada piramida nutrisi itu by Eric Helms, orang luar gitu, dia bikin tapi ini di bidang nutrisi ya, dia ada piramid untuk bidang olahraga juga.
ini aku mau bahas nutrisi dulu. Paling bawah, piramida paling besar itu sebenarnya energy balance, kalori intake-nya. Itu paling sederhananya kita perhatiin itu dulu. Setiap orang kan pasti punya kebutuhan kalori masing-masing beda-beda. Kamu sama aku aja pasti beda gitu kan. Mungkin sehat yang baik itu ketika kita mengkonsumsi kalori yang seimbang. Ibarat nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu sedikit. Tergantung dari goal masing-masing. Kalau mau maintain berat badan ya disesuaikan sama asupan kalori kita Tergantung kegiatan berapa. juga ya kok. Ya betul. Nah kebanyakan orang yang nggak sadar ketika mereka nggak memperhatikan hal ini tuh ternyata mereka surplus kalori. Jadi mungkin piramida paling basic itu apa, energy balance, kalori in, kalori out. Terus yang kedua yang perlu kita perhatiin itu macronutrients. Kalau kita udah ngerti kebutuhan kalorinya berapa, dibagi lagi jadi makronutrien, basicnya dibagi 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi itu harus balance. Protein tuh biasa kalau yang pertama kita lihat kebutuhan proteinnya dulu, karena seringkali terutama di Indonesia juga salah satunya asupan protein masyarakat pada umumnya itu di bawah average, di bawah yang seharusnya gitu loh. Jadi setelah kita perhatiin kalorinya, terus kita perhatiin makronutriennya, pembagian antara karbo, protein, lemak. Di piramida selanjutnya itu mikronutrien. Mikronutrien tuh kayak vitamin, mineral, dan lain-lain gitu. Itu juga perlu. Jadi ketika kita lihat udah mikronutrien, maka nanti udah ngebahasnya tuh pemilihan penuh makan yang seimbang. Kalau orang cuman bahas makronutrien aja, mungkin dia bisa ngebuat menu makan yang seolah-olah secara makronutrien seimbang, tapi secara mikronutrien kalau kita lihat lebih lanjut, dia nggak seimbang. Dia nggak pernah makan sayur dan buah. Sedangkan itu kan kelihatan nanti di kebutuhan mikronutriennya. Terus keempat itu baru meal timing dan lain-lain. Jadi itu mungkin menurutku yang paling penting tiga piramida itu yang 3 pertama ini sih. Setelahnya itu detail-detail kecil yang mungkin nanti detail kelima yang terakhir itu suplemen. Mungkin kan emang ada orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizinya lewat makanan sehari-hari, suplemen baru masuk. Mhm, mhm. Tadi sempat nyinggung soal protein ya. Nah, Mm-mm. aku sebenarnya ada sebuah topik menarik sih. Maksudnya ini ada society yang bilang juga kenapa sih kok protein sama mineral itu tuh sepaket gitu loh. Apakah memang dua ini nggak bisa terpisahkan atau perannya mereka untuk saling melengkapi atau sebenarnya bisa-bisa aja? Kan apa-apa kan kayak protein dan mineral gitu. Kalau mineral itu kan masuknya ke mikronutrien, vitamin, dan mineral. Jadi definisi sederhananya makronutrien itu gizi yang tubuh kita perlukan dalam jumlah besar dan menghasilkan energi. Kayak itu makronutrien. Satuannya biasa tuh gram. Karbohidrat tuh 4 kalori, protein 4 kalori, lemak 9 kalori. Sedangkan mikronutrien, gizi yang tubuh kita butuhkan dalam jumlah kecil, satuannya itu kadang miligram, mikrogram, kecil gitu kan. Dan tidak menghasilkan energi. Jadi semua mikronutrien itu nggak ada kalorinya. Itu penjelasan secara sederhana makro sama mikro. Kalau protein itu emang basically sangat penting karena kan protein itu building block di dalam tubuh kita. Tubuh kita kan setiap waktu itu kan regenerasi sel kalau sampai kita lihat ke kecil-kecilnya. Kulit kulit itu tiap berapa hari akan regenerasi, rambut akan tiap berapa hari regenerasi dan itu yang berperan penting itu protein. Makanya salah satu efek kadang orang kalau kekurangan protein bisa aja rambutnya rontok, itu bisa jadi juga. Jadi memang menurutku protein tuh sepenting itu, cuman mungkin masih belum banyak orang yang aware. Dan menurut berbagai organisasi buat orang yang sedentary, pasif, at least usahakan tuh konsumsi protein 1 gram kali berat badan dalam kilogram. Sebetulnya itu cukup udah batas minimumnya ya, sebisa mungkin di atas itu. Kalau mikronutrien, menurutku di WHO sendiri anjuran untuk asupan sayur dan buah itu kurang lebih satu hari sekitar 5 porsi atau 400 sampai 500 gram. Aku rasa itu pasti masih banyak orang yang masih nggak mencapai target itu. Tinggi juga ya standarnya. Hmm. Iya, tinggi. Sayur tuh kurang lebih sekitar 300 sampai 350 gram, buah 150 sampai 200 gram per hari. Saran dari WHO ini. Untuk memenuhi selain vitamin mineral tuh untuk serat juga. Karena serat itu juga penting. Nah, kalau masih masih di topik yang sama ya protein ya. Hmm. Eh, Makanan yang mengandung protein yang bisa kita konsumsi setiap hari yang itu tuh bener-bener bagus.
Ada nggak sih makanan yang Heeh. protein yang kita bisa konsumsi sewaktu-waktu, kapan aja kita bisa makan itu? Maksudnya, Hmm. atau ada beberapa makanan yang mengandung protein yang, oh ini nggak bisa nih kalau terlalu banyak. Basic prinsipal untuk kita tahu makanan yang lebih sehat yang mana itu whole foods. Always choose whole foods gitu loh. Lebih pilih whole minimal processed foods dibanding processed foods. Paling gampang kita lihat suatu makanan bahan bakunya itu ada berapa macam. Kalau kita lihat nasi putih bahan bakunya cuma beras. Ayam kalau dimasak daging ayam ya bahan bakunya cuma daging ayam. Itu lebih ke whole foods dibandingkan kalau kita roti itu kan udah ada tepung, gula, susu dan lain-lain. Itu udah masuknya ke processed food. Kalau protein juga kayak sosis, ham gitu-gitu kan udah proses banyak banget ya. Jadi kalau mau lihat pemilihan menu makan yang baik, selalu pilih yang whole foods. Bukan berarti kita nggak boleh makan processed foods ya. Saranku tuh tetap 80% kurang lebih tuh whole foods biar kita dapat gizinya lebih seimbang. 20% emang ada jatah buat kita makan comfort food kita. Terus kalau sumber protein, ini aku kasih tau fun fact. Semua sumber makanan yang berasal dari hewan itu sumber protein. Karena dan semua yang dari tumbuhan itu pasti mengandung karbohidrat. Semua dari hewan itu nggak ada karbohidratnya. Misalkan daging, jeroan, ya macam-macam daging ya mau ikan, ayam, sapi itu sama sekali tidak mengandung karbohidrat. Itu semua sumber protein. Kandungan semua dari hewani itu pasti cuman protein dan lemak. Nah, pemilihannya mungkin tadi yang ini boleh tiap hari atau enggak, kita lihat lebih dalam. Misalkan potongan ayam, bagian dada, paha bawah, paha atas, itu sebenarnya semua sumber protein yang baik, cuman bagian-bagian tertentu itu kandungan lemaknya lebih tinggi. Dan dari hewan itu kan lemaknya lemak jenuh. Jadi mungkin disarankan, makanya kalau makan ayam sering disarankan dada ayam. Karena dada ayam paling rendah lemak. Terus ikan file rata-rata atau ikan tuh lemaknya pun lemak sehat. Jadi kalau ditanya sumber protein makanan yang baik itu sebetulnya variasi itu juga penting. Jadi nggak baik juga kalau dada ayam itu protein tinggi rendah lemak. Seminggu tiap hari makan ayam 3 kali itu karena isinya kan macam-macam juga kandungannya gitu kan amino asid dan lain-lainnya. Jadi paling baik tuh kita nyimbangin sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak jangan cuma satu gitu kayak protein cuma daging ayam doang itu juga kurang baik gitu. Eh, bagusnya tetap mungkin ada ikan, sekali ada sapi, terus mungkin ada dari yang vegan kayak tahu, tempe, telur. Jadi di mix aja gitu loh. Jangan karena variasi itu penting juga. Oke, oke, oke. Nah, kalau ngomongin protein itu sebenarnya orang Indo itu kan maksudnya konsumsi proteinnya masih sedikit ya, kalau misalnya kita mau Hmm. compare-in sama orang luar negeri ya. Mm-mm. Nah, itu tuh benar-benar berpengaruh kah atau memang ya habit orang Indo kan, yang penting aku makan nasi, ya kan. Nasi itu Hmm. udah kayak strata nomor satu yang diwajibkan gitu Hmm. kan. Tapi kalau sedangkan orang di luar Indo, orang misal di Eropa, mereka tuh mengkonsumsinya ya lebih lebih apa ya, bisa dibilang lebih bernutrisi gitu, lebih lebih mempunyai Hmm. protein Hmm. yang tinggi gitu. Di luar Hmm. faktor hereditas, apakah makanan itu sepenting apa sih makanan ini ambil peran dalam fisik? Maksudnya Hmm. kayak kalau misal kita ngelihat fisiknya orang Indo sama fisiknya orang luar ya kok, mereka tuh bisa tinggi-tinggi, mereka bisa kayak, Hmm. 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 eee, kulitnya bisa beda banget sama orang Indo. Nah, makanan itu ambil peran nggak sih di bagian kayak gitu tuh? Ini sebenarnya topik yang memang ada dibahas kalau ngambil kuliah master gizi. Dan kan kebetulan aku emang nggak ambil. Aku tahu ini Oh, modul yang ada di situ. Aku memang nggak pernah ngambil kuliah itu, tapi aku ada baca-baca dan itu memang ada studinya sih. Dan tapi aku nggak ngerti specifically bisa ngomong karena pola makan di Indonesia rendah protein akhirnya begini begitu. Aku nggak bisa ngomong karena aku jujur nggak tahu kurang tahu di area situ. Tapi ada pengaruhnya karena kalau kita bicara gizi in general itu tuh sebenarnya nggak melulu cuman kayak bahas makanan, protein, pilihan makanan, tapi ada juga culture-nya, terus food kayak ngebahas gimana sih
makanan, misalkan kita makan daging ayam itu kok bisa sampai di piring kita, itu prosesnya dari awal, dari peternakannya kayak gimana, terus gimana supaya tuh sustainable gitu loh. Itu juga sebenarnya ada studinya di situ. Cuman memang aku nggak mendalami di situ. Jadi mungkin di pertanyaan kali ini aku kurang bisa ngejawab, tapi itu pasti emang ada hubungannya. Hmm, jadi emang kita nggak bisa selalu meng-compare bahwa eh orang itu lebih ini, orang ini lebih ini. Jadi kan soalnya kan kadang-kadang tuh Hmm. ya mungkin banyak teman-teman juga yang lagi ngejalanin diet kan kok. Nah, Hmm. kalau diet ini kan kita kan sering banget nih kayak apa namanya? Ngebandingin diri kita sama orang lain. Kok Hmm. si itu udah kurus sih? Oh, Hmm. kok Hmm. si Hmm. ini masih belum ada progres sih? Nah, maksudnya kalau kita ngomongin diet itu tuh sehatnya kayak gimana sih kok? Hmm. Ngebahas tentang ngebandingin ini juga aku sering bahas sebetulnya di topik Instagramku itu, karena emang ini mungkin naluri manusia kali ya. Tapi nggak, jangan pernah ngebandingin diri kita sama progres orang lain gitu loh. Secara ngomong klisenya pasti seperti itu udah sering banget denger ya. Kamu pun pasti sering denger kan. Tapi memang prakteknya tidak semudah itu karena teknologi zaman sekarang itu semakin gampang membuat orang insecure. Itu aku akuin. Sosial media dan lain-lain. Dan orang di sosial media mana ada yang mau pamer sih ketika dia, aduh, gagal-gagal. Mungkin ada beberapa ya dengan tujuan memotivasi atau lain-lain. Tapi kan seringkali orang share di sosial media itu di filter hanya the best version of themselves gitu loh. Sedangkan kalau kita hidup, kita 24 jam ngalamin hidup kita, kita ngerti pas kita lagi down, lagi up gitu. Kita ngebandingin down-downnya kita sama up-upnya mereka gitu loh. Itu nggak sebanding sebetulnya dan seringkali tujuannya bikin kita down aja gitu. Jadi satu, kalau mau diet sehat nggak usah bandingin diet orang lain seperti apa, cukup bandingin progres kita sama yang sebelumnya kayak gimana. Karena perjalanan diet pola hidup sehat itu enggak cuman ketika kita turun berat badan. Kebanyakan orang berlomba-lomba untuk turun berat badan secepat mungkin, sebanyak mungkin. Tapi mereka lupa itu cuman first half of the race gitu loh. The second half tuh gimana kita nge-maintain berat badan tersebut. Enggak banyak orang bisa mampu turun berat badan 20 kilo. Terus bisa nggak selama 5 tahun ngejaga berat badannya di angka tersebut. Kebanyakan orang tuh pasti balik mental, apalagi orang-orang yang suka diet ekstrim ya. Makanya seringkali disebut namanya diet yoyo. Turun ekstrim, nanti nggak sustainable, dia nggak bisa konsisten, balik lagi naik. Nanti insecure, bla bla bla, pengen turun berat badan, diet lagi ekstrim lagi. Dan kalau kita berulang kali ini, tubuh kita bakal ngalamin namanya metabolic adaptation, itu bakal ngerusak metabolisme kita lah singkatnya. Itu sangat-sangat, aku nggak pernah saranin ke orang-orang yang tanya ke aku, jangan pernah diet ekstrim. Oh, mungkin patokan untuk turun berat badan yang sehat, dari berbagai buku yang aku baca, idealnya tuh kita turun berat badan 0,6 sampai 0,8% per minggu. Nah, kalau kita udah ada angka persen, kita nggak perlu ngebandingin angka kita sama angka orang lain kan, karena berat badan awalnya kan sudah pasti beda. Karena ini persentase gitu loh. Maksimal itu 1% per minggu. Itu untuk orang yang obes-obes kadang bisa 1,2%. Tapi kalau kita berat badan yang tergolong normal, 0,6 sampai 0,8 itu udah sehat, bagus gitu loh. Cuman kan emang kebanyakan orang merasa, turunnya kok cuma sedikit-sedikit. Padahal itu yang sehat, itu yang bener gitu loh. Nah, Hmm. karena yang susah itu kan nge-maintain ini kalau misalnya digrafikin itu nggak terlalu banyak apa namanya? Nggak terlalu banyak Hmm. perbedaannya. Tapi yang penting itu ya udah kita Heeh. segini tapi kita kayak ya udahlah kalau naik ya naiknya dikit, kalau turun ya turunnya Hmm. bisa dikit, nggak yang bener-bener ekstrim naiknya banyak, turunnya Hmm. banyak. Nah, mungkin beberapa Hmm. teman-teman di sini juga ngerasain bahwa aku tuh diet susah banget ya. Tapi kenapa aku nggak tahu kenapa kok aku tuh gampang banget ya naik badannya ya. Nah, itu tuh sebenarnya tuh bener. Hmm. Ini kan aku sering banget nih denger teman-temanku juga ngomongnya Hmm. kayak gitu kan kok. Nah, itu tuh sebenarnya bener atau sugesti? Tubuh kita itu kan up to 65 sampai 70% itu kan air. Jadi berat badan kita day to day bahkan fluktuatif 2 sampai 3 kilo itu sangat-sangat normal. Jadi misalkan kita nimbang hari ini sekian kilo, besok lu kok naik 1 kilo, besoknya turun 1 kilo. Itu totally normal karena tubuh itu
berat air aja yang fluktuatif naik turun gitu loh. Dan in some extreme cases, uh, water retention itu bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Faktornya banyak. Ada orang yang tentang sodium sama kalium itu kan dua mineral yang berpengaruh untuk menstabilkan kadar air dalam tubuh kita. Kalau kita konsumsi sodium terlalu tinggi, ada sebutan bloating, itu tubuh kita bakal ngikat lebih banyak air. Efeknya bisa terkesan berat badan kita kok naik cepet gitu. Padahal kita karena asupan konsumsi lebih hormon kortisol juga kalau kita stres itu bisa menyebabkan tubuh mengikat lebih banyak air. Jadi banyak faktornya kenapa berat badan kita kok terkesannya naik turunnya ekstrim. Nah, cara yang baik sebenarnya lihat berat badan jangan day to day tapi week to week. Misalkan hari 1 sampai hari ke-7 kamu nimbang, usahakan selalu di kondisi dan jam yang sama. Idealnya pagi setelah dari kamar mandi, timbang. Bandinginnya jangan hari 1 sama hari 2 sama hari 3. Bandinginnya tuh hari 1 sama hari 7 di rata-rata, dibandingin lagi sama minggu keduanya gitu. D8 sampai D14 di rata-rata. Itu pasti akan lebih stabil perbandingannya gitu loh. Sedangkan kalau hari per hari pasti grafiknya gini-gini kan. Tapi kalau kita tarik minggu 1, minggu 2 itu pasti angkanya nggak akan lari se-ekstrem itu. Dan nggak mungkin instan juga kan kok. Misalnya besok mau turun 5 kilo, hari ini mau turun 3 kilo gitu ya harus melalui proses yang bisanya kita lihat ya berbulan-bulan ataupun mungkin berminggu-minggu gitu kan. Iya. Ya mungkin kalau ngomongin soal diet itu menurut aku personally diet itu nggak susah sih sebenarnya. Cuman yang susah itu ngejaga konsistensinya itu sih. Gimana kita bisa stabil di angka itu. Maksudnya kalau semisal misal nih aku ada target nih mau beratnya 75 gitu. Ya udah tercapai. Nah, justru yang susah itu kayak next-nya gitu loh. Gimana sih cara maintain-nya ini? Nah, ada nggak sih kok kayak tips and trick cara memaintain berat badan kita dengan mudah? Misalnya kayak kalau semisal aku nggak mau olahraga, ya berarti aku harus ngurangin makan ataupun mungkin aku tapi nggak bisa ngurangin makan. Ya udahlah aku mau nambah olahraga ataupun mungkin ya udahlah aku pengen tidurnya teratur. Nah, kayak gitu tuh ada nggak kok? Maksudnya kan ada beberapa hal yang mesti kita korbanin, ada beberapa hal yang kita mesti kayak tambahin gitu kan. Sebelum ke sana mungkin aku lebih mau ngebahas mindsetnya dulu. Kebanyakan orang tadi kayak kamu bilang kan, ketika mereka membayangkan, oh aku mau turun 10 kilo dalam 2 bulan. 2 bulan itu sebetulnya short term goal-nya dia kan. Jangka pendek itu 2 bulan itu sebenarnya pendek. Kebanyakan orang ketika membayangkan yang short term goal tuh motivasinya merasa, oke aku bisa karena cuma 2 bulan. Ketika udah tinggal sebulan turun 5 kilo, oke tinggal sebulan lagi, tinggal sebulan lagi. Udah sisa seminggu, oke tinggal seminggu lagi. Mereka bisa nge-push mereka untuk karena oh aku cuma 2 bulan kok. Tapi ketika udah selesai 2 bulan, mereka menganggapnya oke, aku udah capek garis finish, selesai. Mereka merasa udah boleh nge-reward diri sendiri, balik ke pola makan yang lama. Wah nggak karuan, nggak dijaga. Itu yang sering terjadi karena mereka hanya berpikiran jangka pendek, temporary doang. Jadi saranku ketika ingin mengubah suatu pola makan atau olahraga, jangan ngebayangin kita hanya ngelakuin untuk sementara aja. Aku biasa langsung tanya secara ekstrim sih, kamu kalau mau menjalankan suatu diet yang apalah terserah, bayangin kamu ngejalanin diet itu seumur hidup kamu sanggup nggak? Mungkin sebelum ke seumur hidup aku suruh bayangin, kamu jalanin setahun. Setahun itu udah tergolong lama kan? Kamu bisa nggak jalanin diet itu selama setahun gitu loh. Kalau kamu merasa nggak bisa ngejalanin diet itu selama setahun, jangan pakai pola diet itu gitu loh. Cari pola diet lain lagi. Diet itu sebenarnya nggak se-strict itu. Emang cuman kadang ketentuan-ketentuan suatu pola diet tertentu yang ngasih strictness ketentuan gitu kan. Tapi aku Diet is tuh a lifestyle suka ya, Bro. ngejalinin dan ngejalaninnya tuh yang fleksibel gitu loh, nggak harus sekaku itu kok. Kecuali kamu ada kondisi medis ya, diabetes harus kurangi kondisi gula itu emang udah otomatis. Tapi kalau kita nggak ada kondisi medis, ya udah kayak be fleksibel. Misalkan aku ngejalanin diet A, nggak harus semua pantangan di diet A itu aku iyain gitu loh. Jadi emang aku beli fleksibel, aku bikin pola dietku sendiri yang emang aku sanggup jalanin seumur hidup gitu. Jadi pola dietku tuh ya diet fleksibel. Yang penting tetap bisa asupan makronya, mikronya seimbang, olahraganya tetap ada rutin. Jadi kalau bisa jalanin selama seumur hidup, nanti ketika udah mencapai goal kan kita nggak akan kesulitan gitu loh.
salah satu ciri orang bisa menjalankan pola diet dengan baik adalah mereka nggak merasa tersiksa, mereka bisa ngejalanin secara konsisten. Bayangkan orang yang kalau kayak pertanyaan kamu gimana sih cara maintain gini, aku udah turun gini, berarti dia waktu ngejalanin pola diet untuk menurunkan berat badan dia itu terpaksa gitu loh, dia nggak nyaman sama polanya itu, makanya ketika udah selesai mereka bingung gimana caranya gitu loh. Tapi balik lagi tadi poin yang kamu bilang juga bener banget, harus ada trade off-nya, harus ada apa sacrifice-nya juga gitu loh. Orang mau sukses tuh pasti ada pengorbanan di hal lainnya juga gitu loh. Nggak bisa kamu cuman mau enak-enaknya doang, itu nggak ada. Semua orang sukses pasti ada pengorbanannya. Kamu mau punya badan yang bagus ya kamu harus bisa jaga pola makan. Seringkali beberapa kali mungkin kamu harus rela berkorban jam main sama temen kamu buat berolahraga, jatah porsi makan yang mungkin orang lain nggak ngejaga badan mau makan sembarangan bisa, kamu nggak bisa, kamu harus lebih jaga pola makan. Itu ada trade off-nya semua, dan cari titik di mana kamu merasa oh ini aku merasa nggak tersiksa, aku nyaman, trade off-nya aku mampu ngejalaninnya gitu loh. Itu butuh waktu. Aku pun coba-coba dulu. Semua orang pasti di awalnya tuh nggak ada yang langsung first step-nya langsung sukses kan. Pasti trial and error juga. Gimana aku gagal-gagal dulu dietnya sampai akhirnya aku nemuin titik, oh ini aku udah bener-bener nyaman gitu loh. Jadi emang ya terus belajar, terus dicoba sampai akhirnya kita merasa oh ini aku bisa jadiin lifestyle seumur hidup gitu. Eh, Cari yang emang kita bener-bener nyaman dan kita bisa ngejalanin sampai kapanpun itu ya kok. Mm-mm. Nah, kita mungkin agak jambi sedikit nih kok ke olahraga ya. Nah, olahraga itu kan kebanyakan kita pengennya purpose-nya tuh apa sih? Kurus. Aku pengen olahraga nih. Buat apa? Buat kurus. Nah, olahraga yang mereka jalanin itu sit up, push up, pick up gitu. Home workout yang 10-minute exercise yang kita cari di YouTube. Nah, gimana kita tahu? Oke nih, aku udah tahu nih. Kalau misalnya aku mau kurus, aku harus olahraga. Tapi olahraganya apa? Hmm. Dan kebanyakan mungkin dari teman-teman di sini juga mereka nggak punya alat di rumah. Ataupun mungkin ada beberapa yang juga yang punya alat. Nah, ada saran nggak kok untuk ngejalanin workout atau mungkin olahraga yang tepat untuk kita mau nurunin berat badan itu apa sih? Basicnya olahraga itu bisa dibilang dibagi dua, resistance training sama endurance training. Resistance itu yang pakai beban sesuai namanya kan, ada resistance-nya. Kalau endurance itu yang lebih untuk stamina. Terus ada pembagian dua lagi, resistance training itu disebut juga anaerobic training. Jadi olahraga yang kita kayak nggak mungkin bisa ngelakuin sampai lebih dari dalam jangka waktu yang lama gitu. Kita angkat beban itu kan paling cuma berapa detik, berapa menit Iya, kan. benar-benar. Kalau aerobic exercise itu yang bisa kita jalanin jangka lama. Jadi kita bisa olahraga sambil nafas normal, sambil ngomong tuh bisa aerobic exercise. Ya. Terus mana yang baik? Dua-duanya. Sebenarnya tuh nggak ada olahraga yang jelek sih menurutku. Tinggal rules-nya sama baik lagi ketika kita cari pola diet, cari olahraga yang kamu juga nyaman jalaninnya dan disesuaikan sama goalnya. Kalau emang kamu goalnya mau bentuk badan yang bagus, nggak bisa cuma dari endurance training. Resistance training itu wajib banget hukumnya. Bahkan di berbagai macam studi sekarang udah makin banyak yang menyimpulkan bahwa everyone can benefit from resistance training gitu loh. Bahkan orang yang nggak kepengen bentuk badan sekalipun. Karena resistance training itu bisa ngebangun strength, bisa nguatin massa otot, tulang, dan lain-lain. Itu efeknya nggak cuma orang yang mau latihan binaraga, mau bentuk otot, nggak juga. Bahkan ibu-ibu aja yang bisa latihan beban dengan rutin, gendong anak jadi mungkin bisa lebih kuat, angkat galon, hal-hal yang practical life gitu juga tuh sebenarnya berpengaruh juga di sehari-hari. Kalau kita punya otot pinggang yang lebih kuat, kita mungkin jongkok berdiri lebih gampang, nggak sakit-sakitan. Dan itu yang penting. Terus kalau mau kapan aja ya sebenarnya resistance training kayak tadi kamu bilang home workout pun bisa. Jadi basically pakai body weight itu pun juga bisa. Dan idealnya emang dikombinasiin, ada resistance, ada endurance. Tapi kalau aku pribadi disuruh milih satu, aku bakal utamain resistance training, menurutku lebih penting. Oh, Hmm.
Kenapa kok? Karena menurutku benefitnya lebih lebih apa in general lebih lebih bagus buat kita gitu loh. Oke. Soalnya banyak juga yang bilang, aku nggak mau latihan leg day aku nggak mau nanti kakiku kayak suike gitu. Aku nggak mau latihan latihan ini, ntar aku apa namanya tangannya ntar kayak gini. Ya aku cuma mikir kayak, ya kan nggak secepat itu ya. Maksudnya kayak dengan kita angkat beban Iya. langsung kebentuk. Jujur kalau boleh belak-belakan ngomong, orang yang ngomong gitu pas itu excuse. Itu tuh bukan dia nggak mau. Dia nggak sanggup, dia nggak apa. Itu banyak lah. Salah satu mungkin orang denial, orang excuse bilang nggak mau. Please bikin otot itu bukan hal yang sangat mudah gitu loh. It takes years gitu loh buat bentuk otot. Jadi nggak mungkin kamu leg day sekali otot kayak kaki kayak SVK itu impossible gitu loh. Iya, iya, iya. Ya ya beberapa mungkin nganggapnya kayak gitu. Jadi mereka mulai malah justru yang aku tahu ya, mungkin di circleku itu tuh banyakan mereka menghindari resistance training kok. Mereka lebih suka kayak ya udahlah jogging, ya udahlah apa namanya, mungkin beberapa kegiatan-kegiatan yang emang bukan mau memperlihatkan, kan fokusnya mereka kan untuk menjaga stamina kan. That's why mereka lebih ke endurance kan. Nah, tapi makanya itu sebuah insight yang unik sih. Ternyata Kobolin lebih suka yang resistance daripada endurance gitu. Tapi ada efeknya nggak kok kalau semisal kita rutin resistance? Karena personally aku juga lebih prefer ke yang resistance ya. Karena ya aku ngerasa bahwa resistance itu nggak munafiknya lebih kelihatan. Misal aku mau chest day gitu, ya udah lebih kelihatan bentuknya tuh lebih posturnya lebih terjaga gitu. Ya mungkin karena purpose-ku aku pengen menjaga postur tubuhku biar kelihatan bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya stamina mungkin lebih ke lari ke situ. Kalau misalnya aku resistance tanpa memperdulikan soal endurance, is it okay? Itu hal yang bakal kamu it's okay actually, tapi better kalau kamu ada endurance. Makanya itu kamu bakal sering temuin kalau orang-orang yang emang fokusnya bodybuilding itu kan mereka hanya bener fokus olahraga yang ngebentuk badan mereka. Itu kamu ajak mereka latihan kardio, mereka pasti benci, mereka nggak suka gitu loh. Itu pasti banyak banget dari mereka yang emang lemah kardionya gitu karena emang mereka nggak ngelatih endurance-nya kan. Dan terus buat orang yang hanya endurance tanpa memperhatikan resistance, body komposisi kita itu mungkin gampangnya dibilang lean body mass sama body fat. Jadi massa otot dan massa lemak yang gitu. Satu-satunya cara untuk kita bisa menjaga atau menaikkan lean body mass tuh hanya dengan resistance training. Nggak bisa pakai endurance training. Jadi buat orang-orang yang hanya latihan endurance, bukan bilang itu jelek ya, ada baiknya juga. Tapi hasilnya pasti secara body komposisi nggak akan sebaik orang yang juga olahraga resistance training. Banyak yang beranggapan, oh kayak misalkan Usain Bolt, dia atlet endurance lari. Itu dia olahraga beban juga, itu badannya berotot begitu bukan karena lari. Dia itu latihan beban gitu loh. Pemain sepak bola juga olahraganya lari-lari doang, tapi mereka tuh latihan beban juga. Karena menjaga lean body mass massa otot tuh ada benefit lainnya. Mungkin agak out of topic sedikit ya kok. Kemarin aku sempat ngelihat postingannya Koboling yang soal Ronaldo, yang Coca-Cola. Oke. Itu apa namanya? Emang se-ekstrim itu ya kok Ronaldo tuh. Tapi jujur sih aku admire ini orang bener-bener kondisi tubuhnya prima banget sih. Se-fit itu sih. Emang se-ekstrim itu ya kok dia. Itu ada testimoni dari lain kalau waktu zaman dia MU, karena kan aku fans berat MU ya. Dan MU garis dia keras itu nih. dia sempat ngundang Patrice Evra ke rumahnya buat lunch habis latihan loh, habis training. Ronaldo ngundang Evra buat lunch di rumahnya. Buat Evra itu dia nggak ngejaga pola makan yang sampai se-ekstrem Ronaldo, tapi di lunchnya tuh makannya tuh yang kayak cuman dada ayam, sayur yang bener-bener clean banget gitu loh. Dan setelah makan itu tuh masih diajak Ronaldo latihan lagi sama dia. Evra ngomong di interview kan di talk show sampai dia bercanda, kalau Ronaldo ngajak kamu makan di rumah ya jangan pernah mau gitu loh. Karena emang Ronaldo tuh se-strict itu. Dan emang terbukti Ronaldo itu kan one in a million, one in 10 million person mungkin ya. Aku akuin nggak setiap orang bisa hidup se-strict itu, tapi
Satu, Ronaldo bisa konsisten di situ, jadi nggak masalah buat dia gitu loh. Dia dia berarti kan enjoy dengan pola makan seperti itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya dia suka gitu loh. Dan emang ada orang yang emang enjoy dengan hal-hal seperti itu karena emang dia ngerti. Dia kan mungkin top 0,01% orang di dunia kali. Jadi emang Iya, ya emang benar. sangat wajar kita bisa ngelihat hasil yang sehebat dia karena emang trade off-nya dia banyak banget. Ayo bayangin dia sampai nggak minum Coca-Cola. Orang mampu nggak kayak dia gitu loh. Makanya dia bisa dapat hasil yang kayak pengorbanan dia tuh jauh lebih besar yang orang nggak lihat gitu loh. Ya, he deserve it lah. Makanya dia jadi atlet Iya, yang bener-bener mungkin top one of the one, best gitu loh. one of the Iya. best. Wah, parah sih. Mungkin gini deh, kalau kita ambil contoh cowok, mungkin lebih gampang untuk nge-push cowok latihan beban. Yang susah itu kan cewek kan. Nah, Ya, biasa cewek, wah yang jadi body goalsnya kan model-model gitu. Mereka mungkin nggak tahu model-model Victoria's Secret lah, model-model apa, itu pun mereka latihan beban gitu loh. Mereka anggapannya, wah yang penting diet, badannya bisa begitu. Itu nggak bakal achievable kalau mereka nggak latihan beban gitu. Itu pun mereka latihan beban, tapi kan memang disesuaiin bebannya. Level resistance-nya kan beda dong antara cowok sama cewek gitu loh. Dan muscle fiber cowok sama cewek sendiri pun beda. Jadi ketika cewek latihan beban sama cowok latihan beban, efeknya di tubuh pun juga akan berbeda gitu. Buat cewek yang bisa jadi kayak kodok-kodok gitu tuh, rata-rata mereka pakai bantuan hormon gitu loh. Ada injection ke mereka supaya mereka bisa menghasilkan badan seperti itu. Naturally cewek sangat 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 sulit untuk bisa mendapatkan otot seperti cowok gitu loh. Jadi buat cewek itu ya mungkin menurutku jujur pribadi kalau mereka berani jujur itu excuse aja karena emang mereka nggak doyan gitu, mereka nggak nyaman, nggak ya suka nggak doyan. ngejalanin Terus terus. resistance training. Hmm, 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 hmm. Oke. Oke, kok jadi kan kemarin kan aku sempat buka Q&A itu kan yang di Society Time. Hmm. Dan ini ada beberapa Hmm. teman-teman yang nanyain juga sih. Dan ini bakalan aku Hmm. bacain beberapa yang mungkin kalian mau tanyain ke Koboling. Oke. Ini ada yang nanya nih, bisa nggak sih nurunin berat badan? Itu kan nurunin berat badan kan dengan defisit kalori. Kalau mau memaintain Hmm. doang tapi nggak perlu defisit gimana? Kalau mau makan normal kayak biasa, nggak dalam porsi berlebihan tapi nggak defisit juga. Itu tuh cukup nggak Hmm. sih buat nge-maintain tubuh kita? Nah, ya itu hukum keseimbangan energi. Jadi kalau kayak dia cari dulu kebutuhan kalori dia berapa, TDEE-nya ya kan. Jadi kalau kita mau maintain, ya kita konsumsi sesuai dengan TDEE tadi itu. Ibarat tuh TDEE anggap kayak budgetnya kita gitu loh. Kalau kita mau turun berat badan, ya kita kalori masuknya harus di bawah budget. Jadi akhirnya kita kalori defisit, tubuh turun berat badan. Kalau kalori surplus kebanyakan kelebihan energinya kan tubuh kita simpan cadangan energi berupa lemak. Kalau kita mau maintain ya itu kita konsumsi sesuai kebutuhan kalori kita berapa. Jadi nggak ada yang sisa, nggak ada yang kurang. Tubuh kita akhirnya ya berat badannya maintain. Oke, ya itu guys. Jadi kita Hmm. mesti tahu dulu nih kebutuhan kalorinya kita berapa, baru kita bisa menyesuaikan itu dengan diri kita sendiri. Karena mungkin kalau mungkin dari Koboling ngasih tips A gitu, mungkin is it works? Nggak tentu gitu loh. Karena kan tiap orang kan Hmm. kebutuhan kalorinya juga beda-beda kan. Ya, Iya, gitu iya. sih. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Ada nggak sih Hmm. olahraga yang bisa dilakuin sambil mantengin laptop? Olahraga yang sambil mantengin laptop. Ini mungkin teman-teman society itu pekerja keras semua ya, yang kayak nggak ada waktu nih, nggak ada waktu di depan laptop Hmm. ngurusin kerjaan, ngurusin kuliah. Basically kita berolahraga tubuh kita gerak kan. Nah kamu ngebayangin aja, bisa nggak kamu gerak tapi sambil doing something di laptop? Kayaknya nggak praktikal juga loh. Biarpun ada kayak nggak praktikal gitu. Ya better gini, kalau kalian gini tipsnya mungkin ya, kalau kalian nggak bisa spend time langsung sejam olahraga, cicil aja 15 menit, terus kalian do something else. Ntar ada waktu lagi 15 menit ya olahraga lagi 15 menit. Kan olahraga nggak harus sejam langsung olahraga, enggak juga gitu loh. Kamu bisanya 15 menit pagi, 15 menit siang, 15 menit sore, ya nggak apa-apa dapat 45 menit gitu kan. Nggak harus langsung gebrek kamu hajar 2 jam sejam olahraga kan nggak harus juga gitu. Iya iya, benar benar benar. Kalau gitu nggak, malah kalau kayak gitu malah stamina-nya juga bisa ke recharge dulu nggak sih kok? Malah istirahatnya kehitungnya lama gitu loh, nggak harus yang satu Misalkan jam kamu harus.
yang kerjaan di depan laptop atau yang kuliah, anak kuliah di depan laptop bosen, kadang kan pasti jenuh dong udah berapa jam di depan laptop. 15 menit off kan olahraga apa kayak push up atau apa itu kan lumayan loh. Refresh juga kan, kamu rehat dari laptop juga. Ntar kayak ngerasa udah cukup, balik lagi ke laptop. Ntar sejam 2 jam, olahraga lagi 10-15 menit. Better than nothing gitu loh. Iya bener sih. Ya jadi udah banyak banget ya guys dapat info dari Koboling soal healthy mindset and healthy lifestyle ini tuh gimana kita cara memaintainnya, gimana kita tahu diet mana sih yang terbaik buat kita. Nah mungkin sebelum kita menutup ya kok, ini aku kayak ada games gitu, intermezzo sedikit lah. Judulnya gamesnya True or Oke. False. Jadi ini ada beberapa dari society juga itu mereka nggak tahu nih ini tuh fakta nggak sih gitu loh. Cuman kayak sering denger aja gitu. Jadi mungkin nanti dari Koboling juga bisa tanggepin dengan ngejawab true or false gitu. Oke. Nih, pernyataan pertama, suplemen diet itu sehat. True or false? Nah, ini gray area sih. Jujur ini nggak bisa dibilang true or false. Kalau diomong sehat lo ya. Karena ini aku rasa gini loh, orang bikin suplemen diet itu pasti udah ada research ya, nggak mungkin orang goblok yang bikin suplemen diet. Itu mereka untuk bisa dapetin kalau di Indonesia BPOM lah, di sananya kan luar negeri macam-macam ya, untuk dapet apa halal bla 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 itu nggak gampang. Jadi sebetulnya tuh suplemen diet, oke aku bilang true sih sehat. Cuman cara pemakaiannya dan seringkali tuh orang-orang yang menjual suplemen tersebut yang kurang tepat gitu loh. Pemakaian Komunikasinya. suplemen dietnya. Suplemen dietnya dipakai, tadi kayak aku bilang piramida itu ya. Piramida kan kelihatan kebutuhan apa, keseimbangan energi, makronutrien, mikronutrien, meal timing. Paling kecil, piramida paling kecil itu suplemen. Suplemen itu gunanya untuk melengkapi. Jadi bisa dibilang emang sehat, melengkapi. Tapi seringkali salah pemakaian, jadiin substitusi, didewa-dewakan, Jadi malah di piramida yang piramidanya di paling bawah ya. piramida yang suplemen kecil itu digantiin posisi piramida nomor 2 misalkan makronutriennya malah ditukar sama suplemen padahal makronutrien lebih baik kita dapetin dari whole foods tadi. Jadi ya gitu sih. Kalau aku jawab true doang nanti takutnya ada yang beranggapan oh sehat kok gitu-gitu. Tapi kan harus ada tanda kutipnya juga gitu loh. Oke. Iya. Oke, ini terakhir nih kok. Nggak ada makanan sehat yang enak. False. False, kenapa kok? Tergantung cara penyajiannya, cara masaknya juga. Aku pernah kalau di Jakarta pernah nyobainnya sekarang banyak tuh kayak master chef yang buka restoran yang emang healthy foods gitu. Itu lebih ke cara penyajiannya. Cuman memang makanan yang dalam kutip sehat itu seringkali kan identiknya kan tanpa minyak, tanpa garam. Padahal tuh nggak harus makanan sehat itu seperti itu. Definisi makanan sehat itu apa sih? Luas banget definisinya gitu loh. Kalau buat aku tuh makanan bernutrisi, bergizi, dan kita bisa mendapatkan makanan bergizi dengan yang enak gitu loh. Makanan sehat itu nggak berarti kita nggak boleh pakai minyak, boleh kalau kita pakai minyak yang sehat dan cara penyajiannya bener nggak di deep fried gitu misalkan. Dan buat aku pribadi bahkan sampai at the point aku udah punya lifestyle, aku kalau makan yang kayak misalkan terlalu sering makan junk food kelamaan aku nggak bisa, aku bakal kangen makan makanan yang dalam kutip tak makanan sehat gitu loh. Aku lebih bisa sustainable makan seperti itu kan udah jadi lifestyle kan. Ya Dan benar-benar. kalau pinter masaknya tuh masih bisa enak gitu loh. Oke, terakhir nih kok benar-benar terakhir nih. Ini dari aku nih tiba-tiba kepikiran. Kalau semisal ada makanan yang bakalan bikin Koboling tuh nyesel banget kalau ini di-ban. Istilahnya kayak ini makanan nggak boleh di-ban. Aku nggak bisa kalau aku nggak makan ini. Apa kok? Kalau versi Koboling. Ini beneran ya, my most favorite food buah mangga. Buah mangga. Serius, Oke. aku sehari pas musim mangga, aku bisa makan sehari tuh setengah kilo sampai sekilo mangga loh. Aku bisa makan dalam sehari, anak aku segitu doyannya. Dan aku emang ketika musim mangga, porsi nasiku aku kurangin jauh demi aku ada spare makan mangga. Sumpah. Aku segitu doyannya makan mangga beneran. Tapi buah ya kalau udah jadiin smoothies atau apa-apa aku nggak doyan. Tapi mangga itu serius, mangga rumanis, mangga gedong, mangga mana lagi
yang manis ya. Kalau mangga kecut aku nggak doyan. Tapi aku sedoyan itu sama mangga. Enak banget serius mangga. Eh, kalau Sama semisal nasi makanan, putih sih. Nasi oh putih. oke. Aku Kalau juga nggak lauk bisa. kok, lauk kok. Aku lauk nggak ada sih. Apa ya? Emang kalau lauk, emang kamu ada contoh misalkan? Aku ada sih rendang. Aku bener-bener Oh, suka maksudnya, banget sama rendang. masakan yang udah jadi gitu Iya, ya? masakan yang udah jadi gitu. Bukan bahan utama untuk masak sebuah makanan gitu, bukan kok. Ya sih, nasi padang itu cheat meal favoritku sih. Ya nasi padang in general ya. Kalau kalau rendangnya doang hilang mungkin masih oke lah, masih ada yang lain-lainnya gitu, masih enak gitu kan. Tapi Ayam nasi pop dan lain-lain. aku heran sama orang yang bilang nggak ada nasi padang. Itu aku heran setengah mati. Iya, Kok sama-sama nggak sama. bisa nggak ada yang nasi padang gitu loh. Itu enak Bener, banget bener, nasi bener. padang gitu loh. Nggak Tapi ada yang ada loh kok. gimananya. Kenapa ya kok? Iya Ada bener-bener. makanya. Kenapa ya? Kok bisa ada ya orang nggak? Itu enak banget sumpah nasi padang. Iya bener. Wah, endingnya malah bahas gitu-gitu nih. Tapi seru sih. Soalnya kan kita kan pasti kan tiap orang kan ada most favorite food kan. Pasti ada yang bener-bener oh aku nggak bisa nih kalau makanan ini dihilangin. Terus kayak kepikiran aja kok bowling paling suka makanan apa nih. Terus paling nggak bisa kalau ada satu makanan yang di-ban di dunia ini nggak bisa nih kalau makanan ini di-ban apa nih. Nah itu. Nasi putih lah, nasi putih. Karena kalau aku bayangin sehari-hari aku gak ada nasi putih, wah kayaknya susah sih. Berat banget Iya sih buat aku. bener-bener. Oke, thank you kok bowling. Nggak kerasa Yuk, udah sama-sama. almost 1 jam. Thank you udah nyempetin waktunya di tengah pandemik ini. Ya semoga kita berharap pandemik ini cepat berakhir dan Amin. teman-teman dari society juga bisa beraktivitas normal dan kita bisa comeback lagi lah istilahnya tahun depan ataupun mungkin akhir tahun ini kita bisa menjalani semuanya dengan normal tanpa masker. Bisa Amin. enjoy our daily life, our daily activity dengan normal. Oke, thank you Kak Bowling buat waktunya. Thank Tadi you. semoga suka sama cookies yang aku kirim tadi. Tadi aku Ntar kirim bakal dicoba. ke Bowling. Oke, itu cookiesnya by the way dari Love Cake. Kalau semisal dari Society juga penasaran, klik link below. Ini aku cantumin. Oh ya. Oke, thank you Kak Bowling. See you next time. Thank you Faro. And thank you Society. See you on the next episode. Bye-bye. Bye.